Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, jumpa lagi dengan Pak Ari, yang mana pada kesempatan kali ini Pak Ari akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis, bab tentang hadis silaturahmi. Tapi seperti biasa anak-anak, agar kegiatan kita dijadikan oleh Allah sebagai suatu ibadah, marilah kita awali kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang hadis silaturahmi, ya. Apa itu silaturahmi? Ya, terus ayat apa atau hadis apa yang memerintahkan kita untuk melakukan silaturahmi? Di materi ini nanti akan Pak Ari sampaikan. Silakan kalian perhatikan, kalian dengarkan penjelasan Pak Ari dengan seksama agar kalian bisa memahami materi kali ini. Bagaimana bunyi hadis tentang silaturahmi? Silakan kalian lihat pada layar. Pak Ari akan memberikan contoh cara membacanya. Kalian tirukan di rumah, ya, agar kalian lebih mudah menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu muttafaqun alaihi. Mari ulangi. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didengarkan nggih, mari ulangi sekali lagi. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu muttafaqun alaih. Ya, itu tadi hadis tentang silaturahim, ya. Jadi silaturahim atau silaturahmi anak-anak itu diperintahkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang seperti ada di layar kalian. Sekarang kita akan belajar tentang terjemah dari hadis tersebut. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibnu Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut anak-anak kita bisa tahu bahwa hadis tentang silaturahmi itu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu terdiri dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Untuk sanad dari hadis di atas adalah dari sahabat Anas ibnu Malik, ya. Untuk matan hadisnya dimulai dari lafaz man ahabba sampai fal yasil rahimahu, itu namanya matan hadis. Baik anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah,
agar kalian lebih mudah menghafalkan terjemah dari hadis tentang silaturahim, di layar sudah Pak Ari tampilkan mufrodat dari hadis tentang silaturahim, ya, arti dari setiap potongan kata, potongan lafadz yang ada di hadis tentang silaturahim. Mufrodat yang pertama yaitu man. Man itu artinya barang siapa, ya. Sekali lagi Pak Ari ulangi, man itu artinya barang siapa. Berikutnya ahabba, ya. Ahabba artinya adalah senang. Mufradat yang berikutnya yaitu ayyubsato. Ayyubsato artinya diluaskan, ya. Man barang siapa, ahabba senang, ayyubsato diluaskan, lahu untuknya, ya. Lahu artinya adalah untuknya, fi rizkihi rizkinya, wayung sa'a dan dipanjangkan, lahu untuknya, ya, atharihi umurnya, falyasil rohimahu maka hendaknya menyambung tali silaturahmi, ya. Pari ulangi biar kalian lebih paham. Man artinya barang siapa, ahabba artinya senang, ayyubsato diluaskan, lahu untuknya, rizkihi rizkinya, wayung sa'a dan dipanjangkan, lahu untuknya, atharihi umurnya, falyasil rohimahu maka bersilaturahmilah, ya. Dari hadis tersebut anak-anak kita bisa tahu, ya, apa manfaat dari silaturahmi. Silaturahmi itu memiliki dua manfaat. Yang pertama yaitu akan diluaskan rizkinya oleh Allah, dan yang kedua akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Pak Ari, silaturahmi itu apa? Lah, silaturahmi anak-anak itu berasal dari kata silah, ya, dan rohmi. Pak Ari ulangi, silaturahmi itu berasal dari kata silah dan rohmi, ya, tersusun dari dua kata, yaitu silah dan rohmi. Silah artinya menyambung, ya, bukan pakai sin tetapi pakai shot, ya. Silah itu artinya menyambung. Sedangkan rohmi itu artinya kekeluargaan atau kasih sayang. Diingat-ingat, silah menyambung, rohmi kekeluargaan atau kasih sayang. Dari potongan kedua lafaz tersebut kita dapat mengetahui apa itu pengertian silaturahmi. Silaturahmi adalah usaha untuk menyambungkan tali kekeluargaan atau tali kasih sayang, ya, supaya hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan teman kita, hubungan kita dengan tetangga kita itu semakin erat. Tali silaturahmi itu tidak hanya dilakukan kepada keluarga, nak, ya, tetapi kepada tetangga yang ada di kanan kiri rumah kalian, kepada teman kalian, itu juga termasuk silaturahmi. Lah, silaturahmi anak-anak itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, berkunjung ke rumah orang tersebut. Karena sekarang masih pandemi, jadi kalian bisa menggunakan kecanggihan teknologi, yaitu menggunakan HP ataupun laptop. Kalian bisa ber-WA, kalian bisa menggunakan Instagram, kalian bisa menggunakan Facebook,
kalian bisa melakukan video call dengan keluarga atau teman yang rumahnya berjauhan dari kita. Selain berkunjung ke rumah, kalian juga bisa melakukan silaturahmi dengan berkirim surat, ya. Ini silaturahmi pada zaman dahulu, ya. Tetapi kalau kalian sekarang mau menyambung tali silaturahmi dengan surat juga tidak apa-apa, ya. Dulu nak, sebelum ada HP, sebelum ada internet, orang-orang berkomunikasi, bersilaturahmi itu menggunakan surat, hanya sekedar memberikan kabarnya bagaimana. Berikutnya anak-anak, di zaman modern bersilaturahmi bisa dilakukan dengan cara menelpon sanak keluarga atau sesama teman, ya. Anak-anakku kelas 4 FI Tarbiyatus Syarifah, dalam agama Islam silaturahmi bisa tercipta melalui beberapa kegiatan, ya. Tidak hanya sekedar datang ke rumah teman atau keluarga, tidak hanya sekedar bertelepon, tetapi silaturahmi banyak sekali caranya anak-anak, seperti yang ada pada layar. Kegiatan sholat berjamaah, berarti kita bersilaturahmi dengan sesama muslim, dengan tetangga kita bertemu tetangga, kita bertemu orang Islam lainnya di masjid, itu juga termasuk kegiatan silaturahmi. Yang kedua, ketika anak laki-laki sedang melakukan sholat Jumat, itu juga salah satu cara untuk menciptakan hubungan silaturahmi yang kuat. Yang berikutnya, ketika sholat Idul Fitri, biasanya ketika sholat Idul Fitri selesai, kalian bersalaman-salaman dengan jamaah yang lainnya, itu juga menciptakan hubungan silaturahmi. Ketika sholat Idul Adha dan melalui ibadah haji, kita bisa mengenal seluruh orang Islam dari berbagai negara, ya. Berikutnya anak-anakku kelas 4 FI Tarbiyatus Syarifah, Pak Ari berharap kalian selalu semangat mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, meskipun penjelasan tersebut hanya melalui video. Apa sih Pak Ari manfaat dari silaturahmi? Kok kita disuruh bersilaturahmi? Seperti yang tertera di hadis tadi nak ya, manfaat silaturahmi itu banyak sekali. Kalau di hadis tadi kan ada dua, memperluas rizki dan memperpanjang umur. Tetapi selain itu anak-anak, manfaat silaturahmi ada banyak sekali ya. Yang pertama, dengan bersilaturahmi kalian akan memperoleh ridho dan pahala dari Allah ya. Allah itu suka kepada umatnya yang suka menyambung tali silaturahmi, dan paling benci tidak suka kepada umatnya yang memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi itu nak podo karo tidak sopo-sopoan, gak koncoan, gak bolo iki, gak bolo iku. Berarti kalian memutuskan tali silaturahmi. Manfaat tali silaturahmi yang kedua yaitu membuat bahagia orang yang kita kunjungi. Dengan bersilaturahmi, orang yang kalian datangi itu loh nak, hatinya merasa senang ya, karena bisa bertemu secara langsung. Yang ketiga, meneladani sifat malaikat. Kalau kalian mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka silakan kalian sambung tali silaturahmi dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman, dengan tetangga. Manfaat silaturahmi berikutnya anak-anak yaitu disenangi oleh sesama ya. Kalau kalian mempunyai teman dan temannya itu gak suka bolo-boloan ya, itu kan gak enak ya. Cari teman yang anaknya baik, gak suka sini, gak suka sana, tetapi netral ya. Tidak ada geng-gengan, tidak ada kelompok-kelompokan. Ini kelompokku, kamu bukan kelompokku, jangan main dengan saya. Jangan ya. Berikutnya anak-anak ya, dengan silaturahmi akan memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama. Yang keenam, dengan silaturahmi seperti yang ada pada hadis tadi akan memanjangkan usia kalian ya. Yang ketujuh, akan menambah rizki, memperluas rizki kalian ya. Ayo nak, kamu lakukan silaturahmi ya. Apalagi habis ini kita berpuasa Ramadan, setelah itu Idul Fitri. Silakan ketika Idul Fitri kalian kunjungi rumah saudara, rumah kerabat, rumah teman,
rumah bapak ibu guru nak nggih untuk melakukan silaturahmi. Manfaat dari silaturahmi berikutnya yaitu meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, dengan bersilaturahmi akan mempererat tali persaudaraan dan persahabatan. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Pak Ari tentang hadis silaturahmi. Seperti biasa, untuk tugas silakan kalian menghafalkan hadis tentang silaturahmi beserta artinya, setorkan kepada bapak ibu guru yang mengajar pelajaran Al-Quran hadis melalui Zoom atau melalui video call. Ingat ya, pesan Pak Ari, sambunglah silaturahmi, jangan putus silaturahmi hanya karena hal-hal yang sepele. Sekian dari Pak Ari anak-anak. Pak Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.